Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Shalom saudara. Mari, saatnya kita untuk beribadah. Kita satukan hati kita, kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita untuk di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau membawa hati kami, hidup kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkatilah setiap kami. Kau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, God, we live for you. Sing holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, you are worthy, God. Yes, you are. Yes, you are. Worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Oh, you are worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy God, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, God, we live for you. Sing holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Say holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show me, God, who you are and fill me with your heart and lead. Yes, lead me in your love to those around me. Oh, lead me in your presence. Lead me in your loving arms.
trust in you, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will build my life on you, oh Lord. I will not be shaken, God. I will build my life, yes, God, on your firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will never be shaken. Sing holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to know. Say holy, holy, there is no one like you, there is none beside you. I open up my heart, Lord, for you alone. Show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be sing holy. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes, I keep on wonder, God, show us, Lord, who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Shalom, apa kabar semuanya? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti ibadah online di setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang saudaraku semua untuk mengikuti fellowship online melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East di setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Kami tunggu kehadiran saudara semua. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East dan Instagram Betani AW Event, supaya Anda tidak melewatkan jadwal kegiatan-kegiatan gereja dan informasi penting lainnya. Dan marilah kita menjadi saluran berkat dengan cara membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AW Production.
Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu karangku yang
kekuatan kami hanya datang daripada Engkau. Saatnya kita mau memasuki firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami percaya bahwa kekuatan kami hanya datang daripada Engkau. Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami percaya Engkau selalu ada hadir bersama kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau jamah kami terus Tuhan. Engkau pegang kami terus Tuhan. Karena kami mau terus bersandar kepada Engkau. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
Karena setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah secara online, tapi sungguh kami merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami berlimpah-limpah dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami juga semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Boleh lambaikan tangan saudara, berapa banyak yang diberkati oleh pujian penyembahan yang merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita masih melakukan ibadah kita secara online, tapi saya percaya selama kita fokus dengan Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita dapat kita nikmati, dapat kita rasakan dengan penuh. Haleluya. Nah saudaraku, saya juga ingin menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja bagi saudara yang sudah sering mengikuti melalui YouTube channel ini, jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Caranya bagaimana? Saudara bisa sharekan video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam masa doa dan puasa 40 hari yang sudah dimulai sejak tanggal 8 April yang lalu. Berapa banyak di antara saudara yang terus mengikuti doa dan puasa ini? Boleh angkat tangan saudara? Nah, puji Tuhan. Nah, jika saudara baru tahu dan
ingin ikut serta di dalam doa dan puasa ini, tentu saja saudara bisa memulainya esok hari. Dan doa dan puasa ini akan dilakukan sampai tanggal 17 Mei 2021. Dan setiap malamnya kita ada fellowship bersama. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, ya. Dan tentu saja saudara sudah tahu di mana harus mengikutinya. Ya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan di Bethany News. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang terus menyiapkan dengan setia setiap minggunya ibadah online. Saya percaya saudara melakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan, tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih kecil, orang tua itu seringkali mengajak kami liburan ke satu kota tujuan tertentu. Dan yang menarik adalah begini saudara, dalam perjalanan kami ke kota tersebut, seringkali kami mampir di kota-kota sebelumnya. Dan kami berlibur di sana, kami menginap di sana. Tentu saja kami sangat senang. Sebagai anak-anak saat itu kami begitu gembira karena setiap hari kami ada di kota yang lain dan kami menikmati suasana yang lain. Kami juga menikmati kuliner ya khas daripada kota tersebut. Dan tentu saja dalam perjalanan tersebut kami gembira dan tidak ada seorang pun yang mengeluh atau ngomel kok nggak sampai-sampai ke kota tujuan. Karena kami happy, kami semua menikmati perjalanan tersebut. Tujuan akhir memang harapan dari kita semua. Satu kota yang sudah ditetapkan yang akan kami tuju. Tetapi perjalanan menuju ke tujuan tersebut juga sangat menyenangkan, juga dapat dinikmati, sehingga kami semua menjadi gembira dalam perjalanan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan hanya bisa menikmati dan merasa bahagia waktu tiba di tujuan akhir nanti. Rugi loh saudara, sangat rugi. Nikmatilah perjalanannya, nikmatilah prosesnya, agar kita senantiasa berbahagia sepanjang perjalanan hidup kita. Amin, haleluya. Ya, ketika kita mendaki nih ke puncak gunung, saudaraku dikasih oleh Tuhan, nikmatilah juga proses pendakiannya. Tentu kita ingat ya, lagu masa kecil kita, waktu masih di sekolah dasar kita diajarkan lagu naik-naik ke puncak gunung. Ada yang masih ingat lagu itu? Ya, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, nostalgia ya, masa kecil ya. Saudara kasih oleh Tuhan, lagu itu kalau saudara renungkan, ternyata meskipun judulnya naik-naik ke puncak gunung, tapi tidak menceritakan tentang keindahan di puncak gunung sendiri. Justru menceritakan keindahan dalam proses pendakian. Tadi dikatakan apa saudara? Kiri, kanan, apa yang dilihat? Banyak pohon cemara. Ya, indah sekali saudaraku. Ya, meskipun dalam realita ketika saya mendaki gunung, saya beberapa kali mendaki gunung, saya tidak melihat banyak pohon cemara sih di sekeliling saya. Mungkin karena beda gunungnya ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita cuma bisa menikmati dan merasa bahagia sampai di puncak saja, ya, ketika kita berada di puncak saja, betapa susah dan menderitanya perjalanan hidup kita. Ingat loh saudara, yang namanya berada di puncak itu pun cuma sebentar, tidak akan lama. Oh iya, kenapa tidak lama? Karena kita masih harus melanjutkan perjalanan kita lagi, bukan? Kita harus mendaki gunung yang baru lagi, gunung yang lain lagi, dan mencapai puncak yang baru lagi. Itu yang disebut dengan going to the next level. Kita nggak bisa hanya sampai di gunung yang itu saja lalu kemudian berhenti. Tidak, kita harus melanjutkan perjalanan kita
Saya beri contoh begini saudara. Waktu kita ada di kelas 1 misalnya, lalu kita berusaha belajar sekeras mungkin sampai kita mencapai ranking 1. Kita mencapai ranking 1 di kelas 1. Setelah itu kita naik ke kelas 2. Kita harus belajar lagi bukan? Kita harus mendaki lagi. Kita harus bekerja keras lagi sampai pada akhirnya kita mencapai ranking 1 di kelas 2. Lalu kita naik lagi nih ke kelas 3. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara juga harus mendaki lagi, belajar keras lagi, berjuang keras lagi, supaya saudara bisa mencapai ranking 1 di kelas 3. Kita kan gak bisa ngotot saudara untuk tetap berada di ranking 1 dan di kelas 1 terus menerus. Kita harus going to the next level. Kita harus meneruskan perjalanan kita. Baru-baru ini saya mendengar kesaksian seorang seniman terkemuka di negeri ini saudaraku. Nah, waktu dia diwawancara dengan lantang dia berkata, enjoy the process. Enjoy the process. Ketika dia harus begadang semalaman untuk mencari ilham, mencari ide-ide baru, ketika dia harus berlatih dan juga melatih timnya berminggu-minggu, ketika dia harus menyiapkan segala sesuatu untuk pementasannya, dia enjoy the process. Banyak sekali hambatan, banyak kesulitan, banyak tantangan, tetapi dia menikmati semuanya itu saudaraku. Ya, dia tahu tujuannya, dia tahu tujuan akhirnya, dan dia mencintai profesinya, dia mencintai karyanya. Itulah sebabnya dia melewati dengan penuh sukacita. Dia tidak berkata bahwa dia berkorban untuk karya-karyanya, tidak. Dia tidak berkorban untuk semua proses-prosesnya itu. Dia melakukannya karena dia mencintai dan dia enjoy the process. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua mencintai Tuhan bukan? Dan kita juga tentu saja dicintai oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita sudah memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan dalam hidup kekekalan kita, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara percayakan hal itu? Ya, saya juga percaya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan menuju kepada tujuan tersebut kita juga merasakan sebuah perjalanan yang bahagia, perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan? Nah, silakan saudara jawab masing-masing. Ya, pengalaman saudara bagaimana? Berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari ini menuju kepada tujuan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus setelah menebus dan menyelamatkan kita, Dia tidak kemudian berkata bye-bye love, sampai jumpa di garis akhir. Kalau Tuhan Yesus sampai berkata demikian, kita wajib benar-benar takut dan khawatir loh saudara. Mengapa demikian? Karena kita pasti tidak akan finishing well. Kita pasti akan gagal dalam perjalanan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bahkan berjanji, aku menjadi kamu senantiasa, garis bawahi, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang sering kali kita lupakan. Statement ini, janji Tuhan ini, pernyataan Tuhan ini yang sering kali kita lupakan. Kita lupa bahwa kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita melewati setiap proses perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan akibat kita lupa akan hal ini, maka dalam perjalanan ini pun kita lupa untuk bahagia. Kita lupa untuk menikmati perjalanan kita tersebut. Yang ada cuma begini, terus khawatir, terus takut, terus cemas, terus dan mentok. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah santai, nikmati aja. Ya, saudara dikasih oleh Kristus, perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan.
Nah, tentu kita bahagia sekali kita bisa menempuh perjalanan hidup kita ini bersama dengan Tuhan yang sangat mencintai, yang sangat mengasihi kita. Saya mau tanya dulu, berapa banyak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita? Berapa banyak percaya? Puji Tuhan. Dan ingatkan kepada diri masing-masing bahwa kita sedang berjalan bersama dengan pribadi yang sangat mencintai kita. Dia bahkan sudah lebih dahulu berkorban untuk saudara dan saya. Nah, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan tersebut, ada 3 hal pokok yang harus kita pegang teguh, yang harus benar-benar kita perhatikan karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama adalah kekudusan. Kita harus senantiasa hidup dalam kekudusan. Ini sangat penting, saudaraku, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sudah dikuduskan oleh korban Yesus Kristus di kayu salib. Ya, pengorbanan Tuhan menguduskan saudara dan saya. Nah, karena itu hiduplah dengan standar itu. Jangan keluar dari standar kekudusannya Tuhan tersebut. Membenci akan dosa, membenci dan meninggalkan semua yang cemar-cemar, semua yang mendukakan hati Tuhan. Jangan begini, saudaraku, sudah bertobat tapi masih terus-menerus kompromi dengan dosa. Apalagi kalau sampai punya prinsip, sekali-kali kan gak apa-apa Pak Pendeta, namanya juga kita manusia, namanya juga kita masih darah dan daging, sekali-sekali kan gak apa-apa bikin dosa. Kalau itu yang terjadi, artinya memang sejak awal kita tidak berniat hidup dalam kekudusan. Saya ulangi, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, memang kita tidak punya niat untuk hidup dalam kekudusan. Bagaimana Pak kalau kepleset, kalau tidak sengaja jatuh dalam dosa? Itu beda persoalan, saudaraku. Kalau kita tidak sengaja kepleset jatuh dalam dosa, ya cepat bertobat, minta pengampunan dari Tuhan, dan jangan mengulangi lagi berbuat dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Tapi konsekuensi akibat dosa kan harus kita bereskan. Ya, konsekuensi akibat kita berbuat dosa kita harus selesaikan. Capek kan saudaraku kalau berulang-ulang itu terus? Capek nggak? Capek nggak saudara? Capek nggak? Ya, saya beri ilustrasi begini saudara. Ya, suami istri yang sering bertengkar. Ya. Lalu kemudian ketika mereka bertengkar, seru saudara ya. Semua di rumahnya itu bisa terbang, piring terbang, sendok terbang, gelas terbang, kompor gas terbang, ya, microwave terbang, dispenser terbang. Waduh, seru ini, ya. Lalu kemudian ketika sadar, aduh kenapa kok begini ya, lalu kemudian bertobat, saling memaafkan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni? Diampuni kan? Ya. Tapi rumahnya sudah berantakan. Harus dibereskan tidak? Harus dibereskan. Siapa yang membereskan? Ya mereka juga, yang habis menerbangkan piring, yang habis menerbangkan kompor, yang habis menerbangkan dispenser, yang habis menerbangkan microwave. Mereka harus beres-beres. Bahkan kalau yang rusak ya terpaksa harus beli lagi. Capek? Capek dong. Ya, apalagi kemudian diulang lagi. Ya, minggu berikut diulang lagi. Lalu kemudian datang lagi sama Tuhan, bertobat, minta ampun, lalu saling memaafkan. Ulang lagi, beresin lagi, beli lagi, belanja lagi. Kan capek saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bisa tangkap sampai di sini? Nah, sebaliknya orang yang tidak sengaja, ya, kepleset tadi ya, kepleset kulit pisang, jatuh ya. Saya kasih analogi begini saudara. Ya, ketika seseorang itu berada di dalam sebuah kereta api sedang menuju ke satu tujuan, lalu kemudian dia bangkit berdiri dari tempat duduknya, karena mungkin goncangan dia terjatuh, kedebuk, ya, wah sakit pastinya saudara.
sakit karena jatuh, tetapi dia masih bisa berdiri lagi kan? Di kereta itu dia bisa berdiri lagi. Lalu kemudian dia duduk lagi di tempat duduknya dengan manis, dan sampai pada akhirnya nanti tiba dengan selamat di tujuan. Tapi beda hasilnya kalau begini saudara. Dia dengan sengaja buka pintu kereta, lalu kemudian menjatuhkan diri keluar dari kereta api yang sedang berjalan cepat tersebut. Maka dapat dipastikan dia tidak akan sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, dia akan ada dalam keadaan yang cedera mungkin di tempat di mana dia jatuh. Saya mau berkata kepada setiap kita, jangan pernah keluar dari yang namanya gerbong kasih karunia Tuhan. Amin. Tetap ada di dalamnya. Hidup dalam kekudusan. Itu hal pokok yang pertama. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi hal pokok yang pertama ini harus ada pada diri kita. Hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mengerti harus hidup dalam kekudusan? Boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Nah, poin yang kedua, karena kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, poin yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Ya, poin yang kedua adalah kebenaran. Artinya hidup melakukan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, standar hidup kita sebagai orang percaya bukanlah baik, tetapi benar. Katakan bersama saya, benar. Ya, sebab baik kan belum tentu benar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, contohnya ada orang yang baik kepada semua orang, ya, baik kepada keluarganya, baik kepada tetangganya, tapi ternyata tidak setia. Ya, benar? Jelas tidak benar, ya. Ada orang yang baik, suka memberi semua orang, ya, yang dekat dengan dia suka diberi. Tetapi ternyata dia korupsi, ternyata dia mencuri. Apakah benar? Tidak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Standar hidup kita bukanlah kebaikan, tetapi kebenaran. Yang setuju bilang amin. Nah, kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Katakan wajib hidup. Ya, kata hidup di situ menggunakan bahasa aslinya peripateo. Peripateo artinya berperilaku atau bertingkah laku. Berperilaku atau bertingkah laku sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi standar kita jelas. Bagaimana saudara dan saya hidup? Seperti Yesus hidup. Nah, selama ini disadari atau tidak, iblis telah berhasil tuh membangun paradigma di banyak orang Kristen bahwa yang namanya taat melakukan kebenaran firman Tuhan itu sulit. Bahwa taat melakukan kebenaran firman Tuhan itu sukar, bahkan tidak mungkin. Nah, kalau paradigma yang salah ini dibiarkan, tidak dirobohkan di dalam banyak diri orang Kristen, orang percaya, maka tidak heran sepanjang kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah taat melakukan kebenaran firman Tuhan, karena mereka tertanam di dalam pikirannya sukar, sulit, tidak mungkin. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya itu bukan cuma percaya loh, tetapi juga taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya. Ayo kita baca sama-sama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Garis bawahi, percaya dan taat. Amin. Ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Siapa yang termasuk? Ya, saudara dan saya.
kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara sadar bahwa saudara sudah dipanggil menjadi miliknya Kristus? Boleh lambaikan tangan saudara? Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, artinya saudara termasuk di sini orang-orang yang percaya dan harus taat kepada firman Tuhan. Dan berita sukacitanya adalah 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Ini berita gembira, berita sukacita buat kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti. Katakan bersama saya, menuruti. Nah, menuruti di sini bahasa aslinya adalah tereo. Tereo artinya terfokus. Satu. Yang kedua, tereo artinya tidak menunda. Ya, dikatakan bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dahsyat. Ternyata perintah-perintah Tuhan yang diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya tidak berat. Sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang mampu kita lakukan. Amin. Ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selama ini iblis bersusah payah membangun paradigma ini dan meletakkannya di banyak orang Kristen, banyak orang percaya bahwa perintah Tuhan itu berat, perintah Tuhan itu sukar untuk dilakukan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Saudara mau percaya yang mana? Kalau saya percaya perintah Tuhan tidak berat, perintah Tuhan bisa saya lakukan. Amin. Haleluya. Hal pokok yang pertama tadi adalah kekudusan. Hal pokok yang kedua adalah kebenaran. Dan hal pokok yang ketiga dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan adalah kasih. Tanpa yang ketiga ini, yaitu kasih, maka kita cenderung akan menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menegur dengan keras berulang kali ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai kamu orang munafik. Apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Ya, kita sering kali dengar itu ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, celakalah kamu, hai kamu orang munafik. Artinya begini, merasa paling benar, merasa paling kudus, merasa paling setia, merasa paling taat, suka menghakimi orang lain, tidak bisa mengampuni orang, dan semuanya ini dibenci oleh Tuhan. Jangan lupa, God is love. Allah adalah kasih. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan dan juga tentu saja mengasihi sesama manusia. Perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Santai, nikmati aja. Ada kalanya Tuhan membawa kita melewati lembah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Lembah kekelaman, lembah bayang maut, the valley of the shadow of death, menjadi tempat ujian iman dan ujian kemelekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita ada di lembah, perhatikan apa yang kita dengar. Sebab ada begitu banyak bisikan-bisikan, suara-suara yang menggoda kita, yang mengajak kita untuk menyerah. Perhatikan apa yang kita dengar. Dan perhatikan juga apa yang kita perkatakan. Jangan lupa saudaraku, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang kita dengar, mari benar-benar kita
perhatikan, kita saring. Apakah ini firman Kristus atau tidak? Sebab ketika kita mendengar firman Kristus, saya percaya iman kita akan bangkit, iman kita akan timbul. Karena itu saya menganjurkan kepada jemaat Tuhan, kalau saudara sedang berada di lembah, mari perkatakan firman, baca dengan keras firman Tuhan. Tentu saja yang disebut dengan mendengarkan di sini bukan easy listening ya saudara, tapi listening, knowing, understanding. Harus sampai pada level understanding. Ketika kita mulai understanding, memahami, saya percaya iman kita semakin teguh, iman kita semakin kokoh, iman kita tidak akan goyah. Perhatikan apa yang kita dengarkan dan perkatakan terus firman Tuhan. Sebab begini saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita salah dalam berkata-kata, kita juga yang akan menuai hasilnya. Iya kan? Firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan belum apa-apa sudah bilang begini, aduh nyerah deh, aduh mati gua, aduh habis gua, aduh gagal gua. Saudara jangan lupa, perjalanan kita tidak berhenti di lembah. Kita cuma melewatinya, kita cuma berjalan melewatinya. Ya, jangan panik, jangan putus harap. Daud bahkan menuliskan di Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud yakin betul, dia cuma berjalan melewati lembah dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi Daud, lembah kekelaman rasa sorga. Bagaimana dengan saudara? Ingat, perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Santai, nikmati aja. Ayo kasih tahu dulu orang di kanan dan di kiri saudara. Bilang santai, nikmati aja. Kasih tahu lagi, santai, nikmati aja. Ya, kita bukan sekedar menghibur diri loh saudara. Karena santai nikmati aja ada dasarnya. Karena kita jalannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita jalan tidak bersama dengan Tuhan, ya jangan santai, jangan nikmati. Ya, nah saudara, itu poin yang pertama. Terkadang ketika kita dibawa oleh Tuhan berjalan, kita juga melewati yang namanya musim demi musim. Nah ketika kita sedang melewati musim demi musim, kita harus tetap sabar. Ini adalah ujian kesabaran. Banyak orang yang kemudian menjadi tidak sabar dalam menjalani prosesnya, lalu kemudian mulai mencari jalan-jalannya sendiri, akhirnya keluar dari jalur, dan pada akhirnya ditemukan gatot atau gagal total. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Pernah dengar firman itu? Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Ya, contohnya begini saudara, percaya sama Tuhan ya, tapi juga percaya kepada yang lain. Percaya kepada kekuatan diri sendiri, percaya kepada koneksi, percaya kepada manusia. Itu namanya mendua hati. Dan orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Di Alkitab banyak kok contoh-contoh tokoh-tokoh iman yang mereka dengan sabar menunggu dan akhirnya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Saya ambil contoh satu saja, Daud. Ya, setelah dia diurapi menjadi raja, kemudian dia menjadi menantunya raja, tapi dia menjadi menantu yang dikejar-kejar. Ya, diburu oleh mertuanya, hendak dibunuh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam satu kesempatan dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Yaitu ketika Raja Saul itu beristirahat di sebuah gua, dia sedang tertidur, dan Daud ada di belakang. Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Pengikut-pengikut Daud berkata, ini waktunya tuanku, Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu.
Tetapi lihat, Daud tidak mengambil kesempatan itu karena Daud tahu bahwa dia harus sabar menunggu musimnya sendiri. Amin. Dia tidak mau memanen di saat musim orang lain, ya. Dia menunggu dengan sabar. Dia tidak mau mengambil jalannya sendiri. Dan pada akhirnya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan Daud. Jangan iri saudara dengan musim tuaian orang lain. Sabar, musim saudara juga akan tiba pada waktunya. Musim kita akan tiba pada waktunya. Amin. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu, santai, nikmati aja. Katakan lagi kepada orang di kanan kiri saudara, santai, nikmati aja. Nah, perjalanan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Tuhan bawa kita juga melewati yang namanya puncak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melewati puncak, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Biasanya saudaraku, ujian kesetiaan ini justru adanya di puncak. Oh iya, ya, jangan berubah setia ketika kita berada di puncak. Ya, orang jatuh kebanyakan itu ketika ada di puncak keberhasilannya, dalam kenyamanan hidup, lalu dia mulai jatuh di sana. Ya, dalam kenyamanan hidup dia berubah setia. Ya, mungkin ada di antara saudara yang berkata begini, nggak mungkin Pak Pendeta, saya nggak mungkin jatuh kan, saya punya Tuhan bersama-sama dengan saya. Nah, lihat, itu sudah jatuh. Itu sudah jatuh saudara. Jatuh dalam hal apa? Ya, dosa kesombongan saudaraku. Hati-hati ya. Dan orang yang sombong, orang yang congkak itu dibenci oleh Tuhan ya. Paling sulit memang saudaraku menegur atau menasehati atau mengingatkan orang yang lagi lupa diri di puncak. Makanya kalau ada orang yang lagi lupa diri di puncak, ditunggu aja ya, percuma saudara tegur, percuma saudara ingatkan. Itu kayak begini saudara, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri ya. Masih bagus kalau masuk kanan, keluar kiri kan, artinya masih lewat nih di otak nih saudara. Tapi ketika orang sedang lupa diri di puncak, saudara nasihati, itu masuk kanan, keluar kanan, masuk kiri, keluar kiri, mental saudara. Saran saya adalah tunggu aja. Nanti kalau udah di lembah, lebih gampang menasehati. Kalau udah di lembah, lebih gampang diingatkan. Amin. Biasanya orang jatuh dalam hal apa lagi di puncak? Ada yang tahu? Ada di antara saudara yang tahu? Iya, ketamakan, keserakahan. Daging ini saudara, ya, maunya itu terus dipuaskan, gak pernah bisa stop, maunya terus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang mengikuti ini terus mengejar karirnya, mengejar keberhasilannya terus, akhirnya tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, tidak punya waktu lagi untuk keluarga, tidak punya waktu lagi untuk gereja. Dan nantinya ketika sadar sudah terlambat, semuanya sudah jauh, bahkan sudah hilang ya. Hubungannya dengan Tuhan sudah rusak, hubungannya dengan keluarga sudah hancur ketika dia sadar. Saudaraku, kita harus bisa berkata cukup. Kita harus bisa berkata enough, cukup untuk diri kita ketika kita berada di puncak. Itu sebuah keputusan yang sulit memang. Tapi ketika saudara melakukannya, saudara sedang menyelamatkan diri saudara. Ya, Tuhan ingin kita itu menikmati perjalanan bersama dengan Dia kok. Bukan sibuk sendiri, bukan main game sendiri, bukan urus-urusan kita sendiri, tapi berjalan menikmati bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, bukan? Ya, karena itu santai,
nikmati aja. Kekasih Kristus, tujuan akhir memang harapan dari setiap kita. Kita semua ingin sampai di sana, tapi perjalanan menuju kepada tujuan akhir tersebut juga begitu indah untuk dilewatkan, begitu indah untuk bisa kita nikmati, dan juga bisa membuat diri kita senang dan bahagia. Dalam hidup ini, jangan cuma bisa menikmati dan merasa bahagia waktu tiba di tujuan akhir. Rugi loh saudara, ya, katakan bersama saya, rugi loh, ya. Mari nikmatilah perjalanannya, nikmatilah prosesnya, agar kita senantiasa berbahagia sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang sadar sedang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Engkau sedang berjalan dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Angkat tangan saudara. Ya, satu pesan Tuhan, santai, nikmati aja. Ya, mungkin ada yang sedang di lembah. Artinya engkau sedang dalam ujian iman dan kemelekatan dengan Tuhan. Ayo tetap percaya, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang lagi melewati musim kehidupan. Engkau sedang dalam ujian kesabaran. Tenang saja, akan datang musimnya saudara. Amin. Mungkin saat ini engkau ada dalam musim air mata. Akan tiba saatnya musim di mana engkau tertawa. Haleluya. Mungkin saat ini engkau ada yang sedang ada di puncak. Kalau engkau sedang ada di puncak, saya cuma mau berkata hati-hati. Ya, itu ujian kesetiaan saudara. Jangan sampai engkau gagal dalam ujian kesetiaan. Mari tetap melekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Santai, nikmati aja. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kembali Tuhan Engkau berfirman mengingatkan kepada kami bahwa perjalanan hidup kami bukanlah perjalanan kami seorang diri, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap langkah hidup kami, baik ketika kami ada di lembah, baik ketika kami melewati musim, ataupun ketika kami ada di puncak. Kami disertai oleh Tuhan, bahwa kami Tuhan terus melekat dengan Tuhan, terus setia, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami, kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam lembah, beri kekuatan ya Tuhan. Beri kekuatan bagi anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu terus berjalan bersama dengan Tuhan, keluar dari lembah kekelaman, keluar dari lembah bayang maut, dari lembah-lembah kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang melewati musim, sedang menanti-nantikan musimnya tiba, berikan Tuhan kekuatan untuk terus sabar. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di puncak. Biarlah Tuhan terus kami boleh setia kepada Tuhan. Kami terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam setiap apa yang dikerjakan. Bahkan jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah semua orang boleh mengenal akan pribadi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pemulihan boleh segera terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semua boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga saat ini untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini terus dapat berfungsi melakukan tugas panggilan-Nya Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini. Berkatilah juga Tuhan
anak-anak-Mu yang membawa persembahan pada hari ini, membawa persembahan syukur, korban syukur, membawa persembahan pembangunan rumah Tuhan, bahkan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan biarlah persembahan anak-anak-Mu ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagi
seperti